Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah Allah telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat melakukan pembelajaran online pada pagi hari ini. Serta saya juga ingin mengingatkan ke kalian semua untuk melakukan protokol kesehatan untuk meminimalisirkan penyebaran COVID-19. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa pembelajaran online ini telah dilakukan kurang lebih 1 tahun. Oleh karena itu, saya menginginkan ke kalian untuk tetap semangat untuk belajar agar cita-cita kalian tetap dapat diraih dan untuk membanggakan orang tua kalian. Oke, di sini sudah ada beberapa yang online. Saya harapkan untuk ketua kelas mengkoordinirkan teman-teman yang belum online, Oke. Selanjutnya kita akan belajar komposisi fungsi. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, kalian harus mengetahui operasi komposisi fungsi. Yang kedua, kalian harus mengetahui sifat-sifat dari komposisi fungsi. Dan yang ketiga, kalian harus bisa menyelesaikan permasalahan yang diberikan dalam bentuk pemecahan atau jawaban dengan menggunakan formula komposisi fungsi. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang, kegiatan yang kalian harus lakukan adalah membaca buku paket yang telah saya kirim sebelumnya mengenai komposisi fungsi. Nah, setelah kalian membaca, silahkan simak video yang saya sudah kirimkan sebelumnya. Langsung saja saya akan jelaskan tentang komposisi fungsi dan sifatnya. Selanjutnya, apa itu komposisi fungsi? Fungsi komposisi sendiri adalah suatu penggabungan operasi pada dua jenis fungsi, fx dan gx, hingga menghasilkan fungsi baru yaitu hx. Operasi fungsi komposisi sendiri biasanya dilambangkan dengan nol kecil, yang mana lambang tersebut dibaca dengan komposisi atau bundaran. Sebenarnya komposisi fungsi itu tidak hanya dua jenis fungsi saja, ada yang 3, ada yang 2. Tetapi kali ini kita akan bahas dua jenis fungsi saja. Untuk 3 fungsi berikutnya akan dijelaskan di pertemuan berikutnya. Baik, selanjutnya rumus dari fungsi komposisi sendiri biasanya F bundaran G dan G bundaran F. Ini opsional. Jika soalnya itu fungsinya dilambangkan dengan A atau B, maka kalian tulis A bundaran B atau B bundaran A. Nah, maksudnya itu bagaimana F bundaran G dan G bundaran F? Jika G bundaran F, maka F-nya itu akan disubstitusikan atau dimasukkan ke dalam variabel yang ada di fungsi persamaan G. Sedangkan untuk F bundaran G, fungsi dari G-nya itu akan disubstitusikan ke dalam variabel fungsi persamaan, bukan fungsi persamaan, tapi fungsi dari F. Oke, selanjutnya. Apa sih sifat-sifat dari komposisi fungsi? Dia hanya berlaku 2 sifat. Di sini saya tulis 3, yang mana yang pertama itu saya jelaskan bahwa komposisi fungsi itu tidak memiliki sifat komutatif, di mana G bundaran F dengan F bundaran G itu tidak sama. Nah, yang kedua itu dia berlaku komposisi fungsi yang memiliki sifat asosiatif. Untuk asosiatif sendiri, fungsi komposisinya itu menggunakan 3 fungsi. Nah, yang ketiga,
komposisi fungsi itu memiliki unsur identitas atau unsur netral, yaitu IX sama dengan X. F bundaran I sama dengan I bundaran F. Nah, selanjutnya, di sini saya sudah tulis contoh soal, di mana diketahui fungsi fx-nya 2x plus 3 dan gx-nya x kuadrat min 2x plus 2. Di sini untuk fungsi f-nya adalah fungsi linear, garis lurus, sedangkan untuk gx-nya adalah fungsi kuadrat. Terlihat dari bentuk fungsinya. Maka ditanyakan di sini komposisi fungsi G bundaran F. Kalian saya sarankan untuk menulis terlebih dahulu diketahui ataupun ditanyakan. Hal ini dikarenakan agar guru kalian dapat mengidentifikasikan apakah kalian sudah mengerti maksud dari soal atau belum. Kalian mengetahui mana yang akan digunakan, mana yang ditanyakan. Nah, langsung saja di sini kita langsung jawab. G bundaran F itu, di mana F-nya itu 2x plus 3 akan disubstitusikan ke fungsi G, yaitu x kuadrat min 2x plus 4. Di mana fungsi F-nya ini akan disubstitusikan ke variabel yang ada di G, sehingga dapat ditulis 2x plus 3 kuadrat kurang 2 kali 2x plus 3 ditambah 4. Karena di sini terjadi proses kuadrat, di mana 2x plus 3 akan menjadi 4x kuadrat plus 2x plus 9. Untuk min 2 dikali 2x plus 3, di sini terjadi proses distributif, mana untuk 2 minus 2 dikali 2x hasilnya minus 4x, kemudian min 2 dikali 3 hasilnya minus 6. Minus dikali positif hasilnya minus ya. Langsung diturunkan untuk plus 4-nya. Di sini kita akan menggabungkan sesama variabel. Karena di sini 4x kuadrat hanya sendiri, maka dia harus diturunkan. Di sini untuk variabel x-nya sendiri ada 2, yaitu 12x minus 4x hasilnya 8x. Kemudian untuk konstanta, di sini ada 9 minus 6 plus 4, maka hasilnya adalah 7. Sehingga fungsi komposisi dari G bundaran F-nya itu adalah 4x kuadrat plus 8x plus 7. Baik, selanjutnya di sini ada contoh soal lagi. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x plus 3 dan gx. Di sini ada kesalahan, guys. Di sini sebenarnya 4. Oke, 3x sama dengan gx sama dengan x min 1 plus x plus 4. Mana komposisi fungsi f bundaran g-nya adalah, di sini kalian tulis diketahui dan ditanyakan terlebih dahulu, kemudian langsung jawab. Dimana kalau f bundaran g, berdasarkan penjelasan saya sebelumnya, fungsi dari g-nya itu akan disubstitusikan ke dalam variabel yang ada di fungsi f. Nah, makanya di situ terlihat bahwa 2 kali x min 1 per x plus 4 ditambah 5. Kalian kalikan seperti biasa, maka nanti hasilnya 2x min 2 plus x plus 4. Karena di sini terjadi proses penjumlahan pecahan,
yang mana syarat dari pecahan sendiri harus memiliki penyebut yang sama. Maka untuk 5-nya ini kita kalikan dengan X plus 4 agar penyebutnya itu akan sama. Kalian tahu sendiri kalau 5 itu artinya 5/1. Oke, selanjutnya hasilnya itu nanti hasil akhirnya 7x plus 18 per x plus 4, dimana x-nya itu tidak sama dengan min 4. Kak, kenapa di sini ada tulisan x tidak boleh sama dengan minus 4? Karena di sini adalah pecahan, yang mana jika x-nya itu nanti minus 4 ditambah 4 akan menghasilkan 0. Kalian tahu bahwa kalau pecahan dengan penyebutnya 0 nanti hasilnya itu tidak terdefinisi. Baik, sudah paham ya? Oke, selanjutnya di sini saya sudah lampirkan latihan 2 soal. Silakan kalian mengerjakannya dan mengumpulkannya minggu depan. Jika kalian belum paham dengan penjelasan saya, silakan diskusi di grup WA. Oke, apakah kalian memiliki pertanyaan setelah menonton video pembelajaran dari saya? Oke, ada yang bertanya, satu orang dari Adit. Kak, tolong jelaskan tentang fungsi komposisi. Oke, mungkin di sini Adit kurang paham dengan penjelasan saya di video pembelajaran. Di sini saya akan ulang. Fungsi komposisi sendiri adalah penggabungan ketika dua fungsi itu dioperasikan. Nah, hasil dari pengoperasian dua fungsi ini akan menghasilkan fungsi yang baru, yaitu disebut Hx. Kedua fungsi ini saya tulis fx dan gx itu opsional saja. Ketika di soal ada tulisannya ax dan bx, maka kalian juga bisa menulis ax dan bx sebagai fungsi komposisinya. Baik, ada yang bertanya kembali dari Hendy. Kak, fx gx itu apa? Oke, saya jelaskan ya. Fx gx itu adalah suatu fungsi. Entah itu ax, bx, cx itu adalah fungsi. Dimana fungsi itu kan dia memiliki suatu variabel, baik itu x nantinya atau itu y, z, itu terserah soal. Tapi di sini saya menggunakan fx dan gx untuk mewakilkan gitu ya. Fungsi itu apa sih, Kak? Fungsi itu adalah pemetaan dari domain ke kodomain yang nantinya akan menghasilkan suatu range. Oke. Jelas ya, Henry? Oke, terima kasih. Sekarang saya yang akan bertanya ke kalian. Oke, dari yang saya jelaskan tadi, sifat-sifat dari fungsi komposisi kan ada 2. Tapi di video pembelajaran ada 3 saya tulis. Di sini saya fokuskan hanya 2. Apa saja itu, dan coba jelaskan. Kalau bisa dua-duanya ya dua-duanya, kalau nggak bisa ya salah satunya saja. Baik, ada Sultan yang ingin menjawab, yaitu asosiatif. Asosiatif di sini Sultan menjawab adalah 3 bilangan yang dikelompokkan, dan apabila terjadinya pertukaran di 3 bilangan itu nantinya akan hasilnya akan sama. Ya, siap. Oke, tinggal satu. Siapa yang jawab? Oke, ada Suryani. Elemen identitas, Kak. Elemen identitas itu adalah unsur netral, dia jawab. Baik, saya terima jawabannya. Nah, unsur identitas itu salah satunya apa? Oke, ada yang bisa bantu Suryani? Oh iya, Kak. Oke, ada Firlita yang ingin menjawab. Unsur identitas atau unsur netral itu
penjumlahan untuk 0, sedangkan perkalian itu ada 1. Siap. Bagus sekali. Oke, segitu saja pertanyaan dari saya. Apa ada yang ingin ditanyakan kembali oleh kalian? Mungkin ada yang mengganjal di hatinya atau kurang paham. Saya akan menjawab dan mendiskusikan dengan teman-temannya. Oke, tidak ada. Dan secara kebetulan sekali waktu pembelajaran kita sudah habis. Sebelumnya kita harus menyimpulkan terlebih dahulu bahwa fungsi komposisi sendiri adalah penggabungan dua fungsi ketika dioperasikan akan menghasilkan suatu fungsi baru ya. Ingat baik-baik, ketika ada sifat-sifat fungsi itu, fungsi komposisi itu ada dua. Yang pertama itu asosiatif dan yang kedua memiliki unsur identitas. Nah, bagi yang bertanya dan menjawab pertanyaan saya akan mendapat poin. Itu sekiranya bisa membantu kalian nantinya saat ujian semester atau kenaikan kelas. Saya akan berusaha bantu pakai nilai itu. Baiklah, kita tutup pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila kalian ingin bertanya, silahkan chat pribadi ke saya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan soal yang ada di video pembelajaran. Dan saya juga sudah mengupload di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.